Untuk memantau perkembangan terkini dari penanganan COVID-19, sudah ada rekan-rekan kami dari reporter TV One Ray Farandi dari Checkpoint Kalimalang dan juga reporter TV One Anggi Eboni bersama Kepala Koordinator Lalu Lintas Mabes Polri di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Kita ke Kalimalang terlebih dahulu dengan Ray Farandi. Ray, bagaimana pantauan Anda hingga sore hari ini? Alfat dan juga pemirsa, pantauan kami dari pagi hingga sore hari ini pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di Checkpoint Kalimalang ini hingga saat ini masih terus dilakukan. Personil kepolisian dibantu dengan Dinas Perhubungan dan juga Satpol PP dan juga ada dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi bahu-membahu untuk memeriksa seluruh kendaraan yang mengarah keluar dari daerah DKI Jakarta menuju ke Kota Bekasi. Dan tepatnya di Jalan Raya Kalimalang ini, tepatnya di Kecamatan Bekasi Barat ini, pemeriksaan seluruh kendaraan tidak terkecuali, baik itu kendaraan pribadi dan juga kendaraan umum. Untuk pemeriksaan kendaraan pribadi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemeriksaan kendaraan roda 2 dan juga pemeriksaan kendaraan roda 4, di mana seluruh pengemudi ataupun seluruh baik itu pengemudi dan juga penumpang diharuskan untuk menggunakan masker. Sementara itu untuk pengemudi ataupun kendaraan roda 2, apabila ditemukan ada yang berboncengan, baik itu pengemudi dan juga penumpangnya diharuskan memperlihatkan identitas diri yang memperlihatkan mereka satu alamat, artinya satu KTP yang sama. Dan untuk kendaraan roda 4 juga dilihat kapasitas kendaraannya, di mana maksimal kendaraan 50% dari kapasitas kendaraan yang ada. Dan hingga saat ini pemeriksaan ataupun pemeriksaan kendaraan di Checkpoint Kalimalang masih terus berlangsung. Alfat. Baik, kita akan beralih ke Anggi Eboni yang berada di stasiun Pulau Gebang, maksud kami di Terminal Pulau Gebang. Ada Anggi Eboni. Eboni, silakan. Ya, selamat siang Alfat dan pemirsa. Mulai hari ini moda transportasi darat khususnya dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur mulai kembali beroperasi mengangkut penumpang. Namun tentunya ini ada kriteria tertentu. Jadi pemerintah menegaskan masyarakat tetap dilarang untuk mudik. Hanya beberapa kriteria saja bagi masyarakat yang bisa bepergian keluar kota ataupun keluar dari wilayah PSBB. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana mekanismenya, saat ini saya akan berbincang dengan Kakor Lantas Polri. Sudah bersama saya Irjen Pol Istiono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Sehat ya Pak? Baik, sehat. Pak, siang ini kan kita meninjau bersama tadi bersama pihak Kemenhub juga. Ini sebenarnya apa saja sih Pak kriteria masyarakat yang bisa tetap keluar kota menggunakan moda transportasi darat ini? Ya, ada persyaratan yang ditetapkan dengan pengecualian, dengan berpergian, dengan syarat-syarat tertentu, ya, dengan surat kesehatan dan seterusnya. Ada runtut itu secara detail. Kemudian di sini dicek, tadi kita cek langsung dari bagaimana runtut persyaratan yang ditetapkan sampai rangkaian-rangkaian mereka bisa naik ke bis, ya. Jadi persyaratan dicek, kesehatan juga dicek lagi, administrasi kepentingannya dicek, kemudian bila tidak lengkap disuruh balik lagi, ya. Kemudian bila lengkap akan terus dan dia naik bis. Bisnya itu sudah ditetapkan oleh berhubungan dengan ada stiker yang ditetapkan dengan PO yang sudah ditunjuk, ya. Oh, berarti bus-busnya ini juga sudah ditunjuk oleh pihak Kementerian Perhubungan ya Pak? Ya, betul. Nah, untuk masyarakat yang tadi pengecualian tadi, kan mereka tentunya harus membawa berkas-berkas administratif. Itu apa saja sih Pak yang harus dipenuhi? Ya, berkas administrasi adalah berkas kesehatan, kepentingan surat dinas, tugas dari pimpinannya, ya, dan seterusnya, ya. Tentunya banyak persyaratan yang terlakukan. Yang pergi pun harus dipastikan sehat, negatif Ya. COVID begitu ya Pak? Betul, jadi harus ditetapkan sehat, surat kesehatan, kemudian surat tugas dari pimpinan, kemudian yang paling pokok itu ya, kepentingannya apa dia di sana. Tentunya dengan persyaratan itu, nanti di petugas loket akan melihat, dicek lagi kesehatannya dia dengan protokol COVID. Untuk pihak kepolisian ini kan juga sudah berjaga di checkpoint yang ada. Ya. Nah, nantinya ini untuk mengantisipasi masyarakat yang mungkin masih bandel atau mungkin bisa saja memalsukan surat izin untuk bepergian tersebut seperti apa Pak? Ya, betul. Dengan adanya SE nomor 4 ini tentunya lebih mengakomodir kepentingan masyarakat, ya. Dan kita juga lebih jelas untuk mengawasi di lapangan.
Karena yang diizinkan adalah bis-bis yang sudah ada stikernya. Masyarakat yang membandel kelihatan nanti siapa yang tidak memenuhi persyaratan itu, karena tidak ada stikernya yang kita putar balikkan. Ya. Kemudian untuk aturan di lapangan pun berarti masih sama sesuai aturan PSBB ya Pak untuk kapasitas busnya? Ya, kalau di lapangan kita berlaku untuk aturan operasi ketupat kepolisian. Ya, tetap kita operasi kepolisian sifatnya kemanusiaan, ya, menggunakan tindakan persuasif dan humanis. Kita lebih menggunakan tindakan kesadaran masyarakat untuk tidak mudik, untuk memutus mata rantai daripada COVID-19. Kemudian Pak, bicara soal sanksi Pak, sanksi untuk pemudik yang masih nekat ini seperti apa Pak? Sanksi untuk pemudik yang masih nekat bikin mobil pribadi putar arah. Kalau bis ya kita kandangin, travel kita kandangin. Seperti Polda Metro kemarin sampai sekarang sudah menangkap travel itu sebanyak 44 kendaraan yang sudah dikandangin di Polda Metro. Artinya kita tegas terhadap dilarang mudik ini, ya. Mungkin biar masyarakat juga ada efek jerahnya begitu ya Pak. Nanti ancaman hukumannya Pak? Ancaman hukuman untuk operasi ketupat 2020 itu sementara putar balik saja, dan yang membandel untuk travel bis tetap kita kandangin aja. Cukup itu, untuk pidananya sementara belum ada. Ya. Nah Pak, satu lagi Pak, evaluasi operasi ketupat sekaligus penerapan larangan mudik ini kan sudah berjalan kurang lebih sekitar mungkin 2 minggu ya Pak. Ini bagaimana evaluasinya Pak? Evaluasinya selama ini 40.000 kendaraan Pak yang diputar balikkan. Ini sudah 40.000 kendaraan yang sudah kita putar balikkan sampai hari ke-16 ini, ya. Dari data dari Lampung sampai Jawa Timur, ya. Ya, yang dari Jawa Timur ke Jakarta sampai Jawa Timur ke baik Jakarta maupun ke Sumatera. Itu. Rata-rata alasan masyarakat tetap mudik itu karena apa Pak? Variasi, ya. Variasi memang dia ada kepentingan tertentu dengan berbagai alasan lah, ya. Mereka untuk tetap melaksanakan mudik itu. Pak Istiono, terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat bawah ini pemerintah kan tetap tegas melarang mudik, boleh imbauannya untuk masyarakat Pak? Himbauan kepada masyarakat tetap di rumah saja. Kita kalau masyarakat patuh itu semua untuk memutus mata rantai, ini akan cepat tertangani penyebaran COVID-19 ini, ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Istiono. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Istiono, di mana saat ini moda transportasi khususnya darat ini sudah bisa mulai beroperasi, khususnya dari Jakarta ini hanya melayani keberangkatan antar kota dan antar provinsi dari Terminal Pulau Gebang. Dan kami kembali mengingatkan juga bahwa meskipun pihak Kementerian Perhubungan telah mengizinkan moda transportasi untuk kembali melayani penumpang, namun tetap mudik dilarang, dan mari kita patuhi bersama-sama aturan dari pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Alfat. Anggia Eboni mengabarkan langsung dari Terminal Pulau Gebang, dan sebelumnya dari Farandi dari Jalan Kalimalang. Bersama kabarku, akan jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi selepas jeda pariwara bersama rekan saya, ada Ken An yang akan kembali bersama Anda. Kami jeda dulu.